Ya, ya itu ada virusnya ya gitu ya. Jadi gini, jadi kita pakai yang ini aja. Self and mutual impedance ya, self and mutual impedance. Jadi saya di sini aja yang jalan. Ya. Jadi kalau saya ketik di sini, ini adalah tadi kan gini selfnya, self and mutual. Hmm, ini saya kasih ya. Oke, ini judulnya tadi. Judulnya itu, saya bilang tadi ini untuk antena dipole setengah lambda gitu. Nah, jadi antena dipole setengah lambda seperti kita sudah ketahui, ya. Ini misalnya saya ini aja lah. Kita kalau menempatkan suatu antena itu dalam suatu posisi tertentu ya. Jadi begini ya. Jadi ini kan. Jadi ini eh, ke sini sumbu Z gitu ya. Ke sini sumbu Z, ke sini sumbu Y gitu ya. Kemudian ke arah kita berarti inilah eh, sumbu jet ke arah kita ini ya. Nah, lihat ada tanda panah ke arah kita ya, ujung panahnya kan ya ke arah kita. Itu adalah sumbu X ya. Sumbu X ke arah gini. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi antena dipole setengah lambda. Jadi kalau ini saya perpanjang, ya ini perpanjang ke sini. Ini kan minus Y ya gitu ya. Ke sini adalah minus Z, sedangkan minus X-nya ke arah sana ya, ke arah sana, masuk ke halaman ya gitu, kertas ini gitu. Nah, dipolnya diletakkan ya, dalam hal ini dipolnya diletakkan, dipolnya ini warnanya ini ya, dipolnya begini. Nah, ini dipolnya diletakkan di sini ya. Ini saya tidak gitu ya. Dipolnya letakkan di sini. Nah, ya. Nah, panjang dipolnya ini adalah dari ujung atas ke ujung bawah ini ya. Ini adalah sumbu sumbu jet. Gitu. Sorry. Ini adalah panjangnya lambda per 2, lambda per 2. Gitu kan ya, di mana lambda itu adalah C per F ya. Gitu, seperti itu. Begitu ya. Ini tentu ada persamaannya ya, tapi saya tidak sempat menuliskan persamaannya ya. Saya tidak akan melibatkan persamaannya di sini, persamaan arusnya. Tapi yang jelas di sini adalah impedansinya untuk ampelansi lambda, impedansinya adalah ya. Nah, Z-nya itu untuk setengah lambda ya, itu adalah 73 plus J 42,5 ohm gitu ya. Jadi itu sudah diturunkan secara matematis ya. Kita tidak akan turunkan, kita engineer nih, nggak usah turunkan itulah gitu ya. Kecuali kalau saudara diminta ya dalam satu misalnya. Itu biasanya di S2, S3 bahkan gitu ya. Itu seperti itu. Nah, anti, ini namanya 73 plus J per 2,5 itulah self impedance atau impedansi diri. Kenapa disebut self impedance? 73 plus J per 2,5 itu untuk antena tunggal. Artinya dia nggak ada siapa-siapa lagi selain dia sendiri gitu ya. Di alam ini gitu ya, gitu ya. Gitu. Tetapi kan antena itu kan tidak berdiri sendiri, pasti ada tetangganya kan. Ya tetangganya bisa dinding, bisa pintu gitu ya. Tapi kan itu itu tidak dalam konteks kalau tetangganya misalnya, oh di sebelah sana ada ada dinding pintu besi gitu. Itu kita nggak bahas itu gitu ya. Tapi ketika dia sendiri, berarti kan kita harus menghitung bagaimana antena kan tidak selalu sendiri kan.
antena itu pada dasarnya nanti secara umum ada antena susun, yaitu susunan dari beberapa antena, dua buah antena atau lebih. Berarti kan dia tidak sendiri lagi kalau sudah antena susun kan? Ada tetangganya, ada pasangannya kan gitu. Nah, jadi kalau kita ukur di sini ya, kalau kita ukur di sini, eh, ini ya, saya ukur di sini gitu ya. Saya ukur di sini gitu, dengan tentunya ada metodenya mengukur ya. Ternyata setelah diukur di sini adalah jetnya berapa? Berapa jetnya di sini kalau diukur? Yuk, speak up. Berapa? Kaisa, gimana? Berapa tuh kalau diukur di situ? Itu kan setengah lambda. Jadi berapa itu? Kaisa nggak ada ya. Ini Kaisa ada nggak? Halo, Kaisa ada nggak? Ini kalau kalau saya tidak minta apa foto tuh apa video begitu on cam gitu ya. Nah, ini kelemahan daripada online ya. Jadi kita tidak bisa berinteraksi. Ada dua kemungkinan nih, Kaisa ini memang ada tapi diem gitu ya, karena tidak on cam ya, atau dia tidak ada karena sedang ke belakang atau sedang kemana dulu gitu ya gitu. Nah pertanyaannya, Kaisa ada nggak sekarang? Raffi ada nggak Raffi? Raffi, halo, saya didengar nggak nih saya ngomong? Saya didengar nggak saya bicara? Ada Pak, terdengar Pak. Oke. Terdengar Tuh, Pak, ada Pak. terdengar. Saya khawatirnya nih nggak didengar gitu ya saya, saya nggak tahu tinggal tinggal Kaisa sendiri ada nggak gitu atau segera bicara sama saya mungkin. Ya. Raffi ada nggak? Nah, jadi Ada Pak. nanti lama-lama saya akan minta on cam ya, tanpa on cam berarti dianggap tidak hadir begitu ya. Kan begitu jadinya kan. Ya, inilah kelemahan daripada online gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih kebijakannya ini gimana. Padahal kenapa saya off kan itu supaya supaya hemat begitu ya, supaya hemat bandwidth begitu. Tapi kalau begini caranya ya susah juga sih. Kalau gitu saya ngomong sendiri aja ya, gitu ya, nggak usah terlalu karena saya nanya juga nggak ada yang ngejawab ya, udah biar cepet nih karena waktu saya juga ini terburu-buru ya, saya sejam ke depan saya harus selesai. Oke ya, kita ngebut aja lah gitu ya, udah. Jadi kalau diukur di sini adalah 73 plus J 42,5. Kenapa? Karena dia nggak sendirian gitu. Sekarang kalau ada tetangganya, ya, kalau tetangganya, jadi saya maksudnya begini kan, ya, gitu. Kalau ada tetangganya berarti begini, ya. Nah, sekarang bayangkan ada dua sekarang artinya begini. Tuh, ini satu. Nah, pada jarak katakanlah di sini ada lagi satu gitu. Katakan, jadi ini antena antena dipol satu, ini yang kedua sama ya, sama-sama dipol setengah lambda ya. Ini jaraknya tentu ada jaraknya di sini katakanlah jaraknya di sini D gitu. D-nya bisa berapa? Bisa 10 cm, bisa 20 cm apa. Nah, kemudian ketika saya ukur nanti di sini ya, ketika saya ukur di sini ya, ketika saya ukur di sini gitu ya. Nah, jetnya itu tidak akan lagi 73,5 karena ada pengaruh dari antena yang kedua gitu ya. Berapa? Ya harus ada metodenya gitu. Gitu ya. Jadi saya sebut ini sebagai jet satu ya. Jet satu berapa gitu. Jadi jet satunya katakanlah kalau boleh lah ini kan ini kalau ini hanya satu saya boleh aja ini saya nomor satu ya nomor satu tapi sendiri kan berarti ini jet satu kan jet satu tapi Iya sekarang Pak. di sini ada jet satu sini jet dua berarti di sini jet satunya sudah tidak lagi 73 plus 32,5 karena ada pengaruh dari jet dua gitu mengganggu kan itu ya kan begitu ya jadi saudara hidup sendiri dengan hidup berdua jadi lain kan saudara tidak bisa suka-suka sendiri gitu karena ada di sebelahnya ada orang lain gitu ya biasanya sudah teriak-teriak misalkan ya tapi kan di sebelahnya ada nomor dua nggak mau sudah mengganggu gitu kan gitu. Jadi urusannya diramai gitu nah oke. Jadi kira-kira seperti itu
Begitupun nanti kalau misalnya dia cuma sendiri jet 2, saya ukur di sini. Kalau dia cuma sendiri nggak ada jet 1, berarti dia jet 2-nya itu adalah 73 empat puluh plus dua J koma per lima Pak. 2,5. Tetapi kalau ada antena 1 di sini berarti dia tidak lagi 73 plus J per 2,5. Nah, yang 73 plus J per 2,5 itu namanya self impedance atau impedansi diri. Sedangkan jet 1 ketika diukur di sini, ketika sudah ada pengaruh dari jet 2, itu namanya tadi self impedance ya. Jadi mutual impedance atau impedansi kopling. Nah, jadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara menghitung jet 1 ketika ada jet 2 gitu. Sebaliknya, bagaimana menghitung jet 2 ketika jet 1? Sama saja karena dia cuma berdua. Belum nanti kalau bertiga. Ya, kalau bertiga gimana nih? Ya, ada lagi pengaruh nih yang ketiga. Ini tidak selalu harus D lagi ya. Berapa aja di sini ya? Di sini bisa di sini ya. Ini nomor 3. Ini bisa dari sini ke sini berapa nih? 2D gitu ya. 2D. Nah, artinya di sini kan sudah ada jet 3. Berarti jet satunya sudah dipengaruhi lagi oleh jet 2 dan jet 3. Gitu ya. Nah, jadi inilah kita akan banyak menemukan susunan antena seperti ini. Ya, tapi umumnya di sini ada di sini ya, ada di sini umumnya. Nah, jadi ini D gitu ya. Jarang yang di sini D, tiba-tiba di sini yang di sini ada 2D. Ini berarti dapat elemen ya, ini 3 dapat elemen. Kan begitu, ya. Jadi ada 4 antena di situ. Kan jadi rumit urusannya. Nah, kerumitan ini yang menarik itu. Nah, coba saya lihat susunannya. Susunannya seperti inilah gitu ya. Saya tidak. Nah, susunan seperti ini namanya side by side ya. Ini namanya susunan seperti ini. Ini semuanya disusun di sumbu Y gitu ya. Itu namanya side by side. Tetapi susunan ada juga yang seperti ini misalnya nanti susunannya. Coba perhatikan saya nyusun seperti ini. Ya, saya nyusun tiga antena aja gitu ya supaya cukup space-nya nih. Sekarang gini saya nyusunnya. Situ, 2, atau 4 juga nggak apa-apa. 3, 4. Tuh, jadi gitu nyusun sekarang. Katakanlah ini antena nomor 1, ini antena nomor 2, ini antena beda susunannya kan? Ya, ini seolah-olah horizontal. Ini gini kan? Kita bisa bedakan ya. Susunan seperti ini namanya yang atas namanya side by side. Jadi ini adalah side by side ya. Side by side. Dan susunan yang seperti ini itu namanya kolinier. Kolinier. Nah, gitu ya. Terus bisa bedakan kan? Ya. Di sini ada celah kan ya. Celahnya di sini saya sesuaikan aja dengan textbooknya. Ini S. Ini S. Tidak selalu S. Di sini bisa aja 2S ya. Gitu ya. Bisa aja 2S. Berapa saja gitu. Bebas gitu ya. Bebas saja berapa. Nah, jadi kalau kalau saya sekarang ukur di sini ya dan di sini, saya ukur di sini kan ya. Itu namanya jadi satu kan. J satu kalau kalau antena 2, 3, 4 tidak ada, J satunya adalah 73 plus J 42,5. Tapi kalau ada yang lain, ada 2, bahkan 3, 4, berarti J satunya sudah tidak lagi 73 plus 42, J 42,5. Jadi sini terjadi kopling kan? Kopling itu gandeng ya, gandeng itu ada pengaruhnya kopling itu. Ya, oke. Jadi susunan yang pertama tadi atas sudah seperti ini ya, itu side by side. Yang kedua seperti ini, itu namanya kolinier. Ada satu lagi tentunya sunannya, yaitu kombinasi antara side by side dan kolinier. Misalnya saudara nyusun seperti ini, itu namanya planar ya, jadi gini nih, saudara nyusun seperti ini. Ya, nyusun seperti ini kan, tetap sama-sama 4 elemen ya, tapi nyusun seperti ini. Satu, ini kenapa?
1, 2 di sini ya. 2, 3, 4. Nah, kan? Jadi kan gabungan kan? Gabungan. Nah, jadi katakanlah di sini ada jarak D, tapi ke sini kan ada S gitu ya. Tuh, jarak ini kan gitu ya. Jadi beda nanti ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi, ini akan lebih sulit ya. Jadi akan lebih sulit. Eh, gimana? Pak, nama antena kalau kombinasi apa, Pak? Bentar. Oke. Ini ada jet satu di sini kan? Jet satu. Nah, ini namanya yang ini adalah planar ya. Planar. Planar itu. Nah, ini sesuai dengan, jadi gini, ini tentunya ada matematiknya kan? Ya. Tadi saya sudah siapkan matematiknya, tapi itu ternyata filenya tadi tidak bisa dicoret-coret ya, karena ada virusnya ya. Tapi kan sebagai engineer kita kan inginnya menghindarkan matematik. Ada kurvanya untuk side by side. Jadi kita nanti ngitungnya di, jadi gini, si jetnya itu pada akhirnya yang kopling ini secara umum jetnya itu menjadi jet, ya. Jetnya itu sama dengan secara umum katakanlah ini adalah eh, katakanlah X ya, X plus minus ya tentunya, plus minus I Y. Nah, untuk kopling ini ya misalnya gini ya, saya ingin mencari nih, berapa sih jet satu di sini? Kalau di sini ada ini, ada ini, ada ini. Ada nanti caranya, ada caranya. Ada kurvanya gitu. Side by side ada kurvanya. Kemudian kolinier juga ada kurvanya. Untuk planar tidak ada kurvanya gitu ya. Dan memang untuk planar ini nanti matematikanya juga rumit. Saya tidak sempat perlihatkan sekarang ya karena tadi ada kendala apa namanya? Bentar ini belum. Ada kendala tadi kena push ya. Nah, gitu ya. Jadi side by side kolinier ada kurvanya ya. Dan memang nanti di persoalan ini akan kita expose adalah side by side dan kolinier. Ya, selain memang ada kurvanya juga itu memang paling mudah untuk dianalisis. Kalau ini agak rumit ya nanti ya. Bukan berarti tidak bisa ya, bisa aja. Baik ya. Sekarang kita, nah ini kurvanya untuk side by side ini kurvanya ya. Ini kurva side by side. Jadi kan ini antena lambda per 2 nih. Ini juga antena lambda per 2 dengan jarak D. Kita ambilnya ini yang L per D-nya tak berhingga aja ya. Jadi yang hitam ini ya. Dan tidak terlalu jauh maksudnya. Sini ada tiga pendekatan ya. Ada L per D-nya tak berhingga, ada L per D itu diameternya ya. Diameter antena. Gitu. Nah ini. Jadi ini adalah kurva, sorry ini bukan ekspresi ya. Ini. Saya nulis. Saya nulis tadi. Mana tadi? L per D. Nah ini bukan ekspresi ya ini ya. Tapi R ini kan katakanlah ini jet 12 gitu ya. Ini jet 12 atau jet 21 boleh aja ya. Jet 12 atau jet 12 boleh aja. Ini adalah R 12 plus minus J X 12. Ya, kalau ini jet 21 ya berarti R 21 per X 21. Jadi jet 12 sama dengan jet 21 ya. Kan sama-sama itu bisa dibalik ya gitu ya. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Nah, itu. Perhatikan ini. Kita punya kurva ini. Ya, ini adalah untuk susunan. Nah, contohnya gini, langsung ke soal aja gitu ya. Soalnya begini. Soalnya ini saya tuliskan dengan sketsa saja. Tentu nanti dengan kalimat ya kalau di soalnya. Tapi gini, dari persoalan itu tertangkap sih.
kita akan menghubungkan antena seperti ini. Ya, ada dua buah antena, ya, ada dua buah antena seperti ini. Satu, gitu ya. Ini antena dipol satu, ini setengah lambda loh ya. Satu. Kemudian jarak dari sini ke sini. Nah, kemudian pada jarak sekian, sekian itu nanti berapa gitu ya. Jarak sekian, katakanlah jarak berapa nih, jarak dari pada jaraknya lambda per 3 gitu ya. Atau lambda 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 per 2 lah boleh, atau lambda per 4 boleh. Berapa aja ya. Jadi D-nya sama dengan ini ada lambda per 4 gitu ya, lambda per 4. Yaitu dari sini ke sini ya. Ini kok ini sih. Jadi jarak dari sini ke sini, ini jaraknya ya dari antena satu ke 2 itu D, katakanlah ini lambda per 4 gitu ya, lambda per 4. Gitu. Nah, ini antena satu, ini antena 2. Nah, kemudian kita disuruh menghitung berapakah Z1? Sorry. Berapakah Z1? Jadi saya pakai ini. Berapakah Z1? Z1 sama dengan gitu. Nah, gimana nih kalau sebegitu? Nah, jadi jawabannya gimana? Bahwa Z1 itu sama dengan apa? Nah, ini ada dua ya. Jadi gini, Z1 itu ini agak-agak susah ya. Oke, secara umum aja, secara umum dulu ya. Z1-nya tinggal gini. Coba lihat di sini, so. Lihat sini. Kan Z1 itu berarti kan ini eh, R1 gitu ya. R1 plus ZX1. Ya, tentunya kita sekarang di sini menyebutnya adalah karena ada, jadi gini lebih tepatnya nanti nulis gini ya, Z11. Z11 itu adalah ini Z1. Oh, maaf. Berarti kita akan dapat ini Z12, maaf. Z12. Kita akan menghitung Z12. Apa arti Z12? Z12 itu adalah harga Z1 karena ada pengaruh dari Z2 gitu. Ya. Gitu ya. Sebaliknya kalau nanti kita di sini ini adalah Z2. Tapi kita menulisnya bukan Z2 tapi Z21 nanti ya. Ada Z21. Atau gini. Sebenarnya Z12 sama dengan Z21 ya, sama saja sebetulnya ya. Sama saja. Nah, ini. Nah, ini adalah saya katakan ini adalah Z2 gitu ya. Nah, Z2 nanti nulisnya adalah Z21. Oke? Artinya ini adalah R21 plus JX1. Ya, sebaliknya untuk atau demikian pula untuk yang ini Z12 adalah R12 plus JX12. Kita lihat di sini bahwa R12 sama dengan R21, X12 sama dengan X21. Oke, sekarang kita hitung Z1 aja. Berarti kita harus menghitung R21 kan? Nah, ini kebetulan R21 ya. Nah, R21 itu ini yang katakanlah yang warna merah ya, yang warna merah itu R21. Nah, ini nih R21 nih. Artinya bagian realnya kan? Bagian realnya. Ini akan kita cari, ini R21. Atau R12 sama saja kan ya? Sedangkan yang sisanya, yang di bawahnya itu adalah X21. Nah, sekarang berapakah yang dicari berapa di sini? Berapakah Z12? Berarti Z12 itu adalah R12 ditambah JX12. Sekarang R12-nya berapa? Jaraknya D-nya adalah lambda per 4. Nah, lambda per 4 yang mana? Lambda per 4 itu. Coba lambda per 4 lihat. Lambda per 4 yang ini.
Ya, lambda per 4 itu adanya di mana? Ini lambda per 4 nih, lihat ini. Ini 0,2 lambda, ini 0,3 lambda. Berarti 0,25-nya ada di sini kan? Tuh ya, kan ini 0,3 nih yang ini. Sebentar ya. Ya betul, 0,3 itu kan? Itu 0,3. Nah, 0,3 lambda berarti 0,2 di sini kan? Tarik nih ke atas nih, tarik ke atas. Nah, nyentuh apa di sini? Itu nyentuh ya R21. Jadi R21-nya ini kebetulan pas di sini ya. R21-nya adalah ini. Minus 30. Ya, jadi ini R21. Ini R21-nya. Jadi R21-nya adalah min 30 ohm. Ya, jadi tulis ini. R31-nya, R21, R21-nya sama dengan min 30, min 30. Nah, sekarang X21. X21-nya tarik ke atas nih. Ini kebetulan, ini tengah-tengah kan ya? Tengah-tengah tarik ke atas nih. Ini tengah-tengah tarik ke atas. Pokoknya itu yang ini yang merah ini. Ini juga pretend ya. Pretend itu pura-pura lah gitu ya. Pura-pura ada di Pak, tengah izin juga mau kan. nanya, Pak. Apa? Izin Kenapa? bertanya, Pak. Silakan. Yang min 30 itu X21 atau R21, Pak? Oh, X21. Itu ya. Baik. Gitu. Coba sekarang kita kembangkan sekarang soalnya. Kita kembangkan soalnya. Sekarang begini ya. Sekarang begini. Soalnya masih di atas ya. Soalnya di atas ya. Kita kembangkan soalnya. Nah, ini masih side by side ya. Ada satu gitu. Sebentar, sebentar. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf ya. Ini saya ini kita hanya menghitung ini tidak berlaku ya, maaf ya. Ini tidak berlaku. Jadi coba perhatikan ini tidak memperhatikan ya. Yang beruntung kenapa saya akan hitung? Karena saya akan mengoreksi kesalahan saya. Karena saya akan mengoreksi kesalahan saya. Kesalahan saya apa? Jadi saya sekarang tidak sedang menghitung Z1 dan Z2. Saya hanya menghitung R21 dan X21. Hanya menghitung, ini beda ya, beda. Sekali lagi, saya tidak sedang menghitung ini. Ya, jadi saya cancel ini ya. Ini saya tidak sedang menghitung ini. Boleh ya? Tidak boleh. Ini saya hanya menghitung besarnya Z21 dan Z12 saja. Kenapa begitu? Tahan saja pertanyaannya dulu. Nanti pada saatnya saudara akan tahu kenapa saya bicara seperti ini. Ya. Jadi saya sekali lagi tidak sedang mengukur di antena di terminal 1 dan terminal 2, tidak. Saya hanya sekedar menghitung Z21 yang sama dengan Z12. Oke? Oke. Jadi tadinya saya mau kembangkan menjadi 3. Nah, jadi itu aja sebetulnya. Jadi saya tidak akan kembangkan lagi ini. Kapan dikembangkannya? Nanti kalau kita sudah bicara yang lain gitu ya. Oh, jangan-jangan ini saya oh, bisa. Oke, ya. Ini apa yang saya katakan? Tuh, nanti suka di bentar ya. Ini. Nah, sekarang jadi tergantung D-nya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau soal seperti ini nanti? Ada yang soal yang kedua tadi ya, yang kedua lebih tahu. Kalau begini sekarang, ini aja lah ya, biar luasan.
Ya. Jadi kalau ada antenanya seperti ini ya, ah ini sudah aneh-aneh aja nih. Ini apa lagi? Nah, antenanya gini ada dua gitu ya. Bukan antena ada dua, pokoknya iya betul antena ada dua ya. Pengaruh maksudnya itu. Antena tidak selalu dua kan? Bisa dua, bisa tiga, bisa 10 gitu ya. Cara hiji-hiji nu berhasil prevalent. Oke, ini ada antena satu, ini antena dua. Ini ada jaraknya. Nah, kita lihat jarak sini S. Berapa jaraknya di sini gitu? Kita harus tahu jarak sini. Itu namanya S ya, S. Ini untuk antena dipol setengah lambda ya. Nah, ini kita di sini bisa menghitung S apa ini? Ya, kita bisa menghitung ini antena nomor 2. Kita bisa menghitung nanti di sini adanya berapa Z12-nya. Z12 itu sama dengan R12 plus J X 12. Nah, ini katakanlah S-nya berapa nih? Misalnya S-nya 0,2 lambda gitu ya. S-nya 0,2 lambda. Oke. Nah, sekarang kurvanya yang mana? Kurvanya bukan yang ini. Kurvanya bukan yang ini. Tapi kurvanya karena ini kan yang ini kan kolinier nih. Ini kolinier tuh. Mutual impedance and of parallel antena ini. Enggak, ini salah ini saya salah. Ini salah ya, bukan ini celon ini ya, ini salah ini. Ini salah. Ini adalah mutual antena kolinier ini ya. Ini saya salah ini. Of para antena of kolinier ya, of kolinier antenas. Ya. Ini salahnya bukan incelon ya. Kolinier ini, of kolinier. Kolinier. Kalau incelon itu kan tidak ada kurvanya ya. Incelon tidak kita bahas ya. Ini tuh, ya. Jadi ini ya, seperti ini. Susunnya seperti ini. Nah, misalnya dalam kasus soal seperti ini, S-nya 0,2 lambda. Berarti 0,2 lambda di mana? 0,2 lambda ini kan? Ini ya 0,2 lambda nih. 0,2 lambda, tarik ke atas sini. Nah, di sini kan? Itu kira berapa coba? Itu berapa ini? Tarik aja ke samping. Ada yang bisa baca? Berapa itu? Min 8, min 8-an. Oh, 28. Oh. Ayo, berapa itu tepatnya? Itu di tengah-tengah kok. Ini 5. Ini min 5, ini 10. Jadi min Min tujuh tujuh koma setengah lima itu. Pak. Min Min 7,5. 7,5. Itu kan tengah-tengah itu ya. Oke. Nah, kalau yang ini di atas, sedikit di atas 5 ya ini ya. Sedikit di atas 5. Katakanlah supaya mudah, jadi 6 gitu ya. Itu kan? Ini kan 5 nih. Di atas 10, berarti ini 6 ya. Ini 6. Jadi R21 Jadi R21 atau R12 itu 6 ohm. Sedangkan ini X ya, X21-nya ini X21-nya X21-nya sama dengan berapa? Min 7,5 ya. Jadi X21 sama dengan min 7,5 ohm ya. Jadi dengan demikian tadi ini Z12-nya Z12-nya sama tadi berapa? Z12-nya adalah 6 ohm ya. 6 min J 7, oke, gitu. Oke, tadi dalam dulu. Oke, sekarang kita kembangkan masalahnya ke gimana kita
sekarang baru kita akan mengembangkan soal ya. Mana tadi? Iya. Nah, sekarang baru kita kembangkan soalnya. Ya, kita kembangkan soalnya tadi. Ya, jadi soalnya seperti ini. Saya langsung elemennya jadi bukan 2 tapi 3 gitu ya. Elemennya 3 aja. Nah, jadi ini contoh soal ya. Contoh soal. Contoh 1 misalnya, contoh 1. Nah, ini narasinya apa namanya? Narasi itu. Tidak saya tulis ya, langsung aja. Jadi gini ceritanya. Ya, dari kalimat itu kan saudara harus bikin sketsa gitu ya. Sketsanya begini. Ada 3 buah antena atau 4 buah aja ya. Banyak ya. 3 aja ya, 3 buah antena ya. Ada 3 buah elemen antena disusun secara side by side. Nanti minggu depan kita kembangkan lagi yang ya. Side by side seperti ini nih. Nih antena. Oh, 2, bukan hanya 2 saya, 3 aja sekalian ya. 3 antena. Bahkan yang ideal mah contohnya 4 ya, tapi saya 3 aja dulu waktu itu. Ini ada elemen 1, elemen 2. Kemudian, nah, soalnya akan seperti ini. Soalnya akan seperti ini. Ini diberi pencatuan yang elemen pertama itu sebagai elemen apa namanya? Elemen pertama itu sebagai elemen apa istilahnya elemen apa ya namanya? Elemen dasar atau apa ya? Saya suka lupa istilah gitu ya. Jadi gini lah, ini dikasih arus di sini, dikasih di sini. Ini pasti ada arus mengalir kan? Ada arus mengalir I1. Di sini ada arus mengalir I2. Di sini ada arus mengalir I3. Nah, gitu ya. Ntar dulu saya lihat dulu ya di sampelnya gimana. Dikasih. Nah, yang jadi acuan ya, yang jadi acuan nanti di soal ini adalah arusnya yang jadi arusnya di sini, arus yang pertama katakanlah ini di eh, arus yang pertama sebagai acuan ya, katakanlah dikasih arusnya di sini 2 miliampere, sudutnya 0 derajat. Jadi ini satunya ampere gitu ya. Sedangkan I2 itu juga sama misalnya. Ini dikasih 2 ampere sudut 0 derajat. I3 juga sama, dikasih ini 2 miliampere. Nah, susunan dengan, ini kan 2 itu amplitudo kan. Amplitudo arusnya itu 2 ampere, sudutnya 0 derajat. Demikian pula antena 2 dan ketiga, sehingga ini antena 1, 2, 3 ini sebagai antena uniform ya. Uniform kenapa? Karena ini 2, ini 2, ini 2. Ya, kemudian juga sepasa. Sepasa itu karena apa? Elemen 1 dengan elemen arus I1, I2 sama I3 itu tidak ada beda pasa. Jadi ini adalah uniform sepasa gitu ya. Gitu. Nanti soal tentu saja bisa dikembangkan. Ini misalnya 2 sudut 0, yang ini misalnya 2 sudut 30 derajat, yang ini adalah 2 sudut 60 derajat. Saudara perhatikan, saya ngasih contoh tadi 0, 30, 60. Kalau ini 0, ini misalnya 20, ini berarti 40, ini 0, ini 20, ini 40. Harus begitu ya. Jadi jangan sembarangan di sini 2 sudut
0 derajat, di sini 2 sudut minus 30 derajat, di sini 2 sudut 90 derajat, kacau nanti hasilnya ya. Kacau. Kan kita mengasih sesuatu itu ada sesuatu yang menghasilkan. Kalau itu nggak ada menghasilkan apa-apa, kacau nanti ya. Ya gitu. Jadi kita lihat lebih lanjut. Sekarang kita gini. Nah, sekarang ini. Nah, baru sekarang kita bisa mempertanyakan di sini, ya. Jadi hitunglah sekarang ini Z1. Nah, ini baru ya. Ini baru ya. Jadi Z1 berapa gitu. Titik, 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 titik. Oke, sekarang kita bisa menghitung itu. Mana itu? Loh. Hmm, kenapa ya? Oh, saya salah tadi. Nah, contohnya. Berarti saya harus tadi. Tadi mana nih? Nah, gitu ya. Oke. Ini susunan ini side by side ya, side by side nih. Oke, nah sekarang ini kita harus bikin metrik. Ya, saya katakan ada metrik di sini. Coba perhatikan. Jadi, saudara ada yang namanya metrik ini. Ada namanya metrik V sama dengan Z kali I. Gitu ya, Z kali I. Nah, karena ada 3 elemen, berarti di sini ada V1, V2, V3. Nah, ini sama dengan, gitu ya, sama dengan, ini artinya metrik ini seperti ini. Nah, nah Z, Z-nya kan ada 3. Perhatikan di sini. Ada Z11, Z11 kali I1 kan? Mau lihat ke situ? I1. Ditambah Z12 kali I2. Ditambah Z13 kali I3. Oh, bukan gitu, bukan gitu. Saya bikin metrik dulu ya. Bukan metrik. Saya bikin metrik dulu, mohon maaf. Bentar. Gini. Bukan begitu ya, bukan begitu. Supaya sebetulnya benar sebetulnya ya. Cuma bukan begitulah. Sebetulnya benar ya. Ini gimana? Hmm, Oke, ada 20 menit lagi. Saya kira kita cukup yang pertama ini ya. Ini ya, caranya begini. Jadi ini, karena ada 3 berarti gini. Tuh, sama dengan. Nah, ini adalah di sini ada Z11, Z12, Z13. Di sini perhatikan ya, Z21, di sini Z31. Ini Z22, di sini Z23. Ini Z32, Z3. Nah, nanti dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan I1 kali I2 kali I3. Itulah metrik. Nah, gimana caranya? Yang ditanyakan kan Z1. Z1 itu apa? Z1 Z1 itu adalah ini kan di sini ada di sini jatuh V1 kan? Di sini akan jatuh V1. Di sini akan jatuh V2, V2. Di sini V3. Ini adalah apa? Z ini kali Z, katakanlah
Saya agak riskan nulisnya. Katakan Z1 ya. Sebentar tuh. Apa aja tuh? Oh, bukan begitu ya, bukan begitu. Sorry. Pasti itu ini V ya, V1 ya, V1 ya. Ini kan V1 V1 per I1 kan? Nah, gitu ya. Z1 sama dengan V1 per I1 gitu. Nah, sekarang berarti kita cukup bikin persamaan. Nah, sekarang apa itu Z11? Z11 itu Z11 sama dengan Z22, ini self impedan kan? 33 itu self impedan, impedan sendiri, yaitu berapa? 73 plus J 40,5 kan gitu. Ya, loh. Kan jadi kalau Z11 itu dia cuma harga harga dia sendiri gitu. Dianggap tidak ada yang lain kan? Tidak ada yang lain. Satu-satu. Dia dipengaruhi oleh diri sendiri, ya udah berarti itu. Begitu aja dua-dua. Hanya ada dia mengatakan saya elemen yang kedua, tapi cuma saya yang ada di alam ini. Saya dipengaruhi oleh saya sendiri. Saya sebagai elemen kedua dipengaruhi oleh elemen kedua sendiri, yaitu saya sendiri gitu. Ya udah berarti itu self impedan namanya. Ya, gitu. Nah, berarti yang kita cari adalah Z12, Z12 dan Z13. Ya, yang kita cari adalah Z12, Z13. Terus berapa lagi? Z berapa lagi? Berapa lagi nih? Z 23 gitu ya. Z ya udah cuma itu aja kan. Z12, Z13, Z23 gitu kan ya. Karena apa? Karena Z12 itu Z21. Ini Z31. Ini Z32. Jadi kita cukup menghitung ini aja. Satu, dua, ya. Tapi gini, yang kita hitung kan sebetulnya apa? Yang kita hitung kan Z1. Z1 itu apa? V1 per I1. Jadi kita akan menghitung berapakah Z1 gitu kan ya? Z1 sama dengan V1 per I1. Gitu, per I1. Ya. Gitu. V1 per I1. Berarti kalau kita mencari V1 dulu. V1 itu apa coba lihat? V1. Lihat di sini V1. V1 adalah Z11 kali I1. Perhatikan ya. V1 adalah, nih saya pakai ini. V1 adalah Z11 kali I1, gitu kan? Ditambah Z12 kali I2, oke? Ditambah Z13 kali I3. Gitu kan? Oke ya, jadi V1 sama dengan, jadi itu saja V1 dulu. V1 sama dengan, V1 sama dengan tadi apa? Lihat ya tuh. Z11 kali I1, Z11 kali I1, ditambah Z12 kali I2, ditambah Z13 kali I3. Z11 sudah ada kan? Oke? Z11 sudah ada. Ini soalnya belum dilengkapi ya tadi. Ini tadi soalnya belum dilengkapi, maaf ya. Ini berapa ini? Jaraknya katakanlah ini sama-sama misalnya ini lambda lambda per 2 gitu ya. Atau lambda per 0,3 lambda aja ya.
Itu berapa aja sebetulnya ya, tapi saya yang cari mudah aja ya. Ini katakanlah tadi berapa di soal yang pertama itu 0,3 ya. Ini katakanlah ini 0,3 lambda. Jika sama ya, ini 0,3 lambda. 0,3 lambda. Oke. Nah, sekarang berarti Z11 sudah ada ya. Z11 ini sudah tidak masalah. Z11-nya adalah 73 plus, jadi ini kita mencari Z11, ini Z1 plus J42,5 ohm gitu ya. 5 ohm. Nah, sekarang giliran untuk mencari Z12. Z12. Z12 gimana Z12 nih? Z12 itu ya berapa nih? Z12 itu sebentar. Mana Z12 nih? Soalnya mana sih? Nah, lihat. Z12 itu jaraknya 0,3 lambda kan? Jaraknya 0,3 lambda. Jadi ini 0,3 lambda. Atau saya berubah pikiran ya. Ini lambda per 4 ini supaya sudah ada ya contohnya ya. Lambda per 4 aja ya. Ini lambda per 4. Jangan 0,3 lambda ya. Lambda per 4 atau 0,25 lambda ya. Supaya kan sudah di itu di atas. 0, ini waktu kita ya soalnya. 0,25 lambda ya. Nah, ini 0,25 lambda. Supaya kita langsung bisa menjawab ya. 25 lambda. Oke. Ketika 25 lambda tadi sudah ada kan? Berapa tuh? Lihat. Ketika jarak 0,25 lambda 40 min 30. 30. Jadi Z12 sama dengan apa? 40 min J30 ya. Oke, itu Z12. Nah, sekarang Z13. 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 Z13-nya sama berapa tuh? Z13-nya. Nah, ini Z13. Ya, 1 dan 3 kan 0,5 sekarang. Tadi yang 0,25 kan 1 dan 2. Sekarang 1 dengan 3 kan Z13 kan? Itu 0,5 lambda. Nah, kalau 0,5 lambda berarti di sini nih. Coba lihat. Saya warna ini. Warna merah ya. Warna merah nih. Warna merah nih 0,5 lambda ya. Di 0,5 lambda nih. Ini 0,5 lambda. Ini berapa nih? R21-nya kira-kira berapa? Min 4 ya? Setuju nggak? Pak, kurvanya salah kayaknya, Pak. Ini 0,5. Ini 0,5 ya bagus. 0,5 lambda. Berarti di sini X21-nya nih. Kira-kira di sinilah X21-nya ya. Ini kasar sekali ya. Ini min 29 mungkin ya. Karena naik sedikit ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini X21 atau X12. Jadi sekarang namanya jadi X31 kan? Betul nggak? Ya. Ya, ini jadi X31 ya. Biasa kan sekarang gitu. Ini X31 berarti. Karena kan elemen 1 dan 3 kan? Gitu. Berapa Iya, X31-nya? Pak. Itu min 29 ya. Min 29 ohm. Sedangkan yang ini di sini turun sedikit dari min 10. Jadi min berapa? Min 12 mungkin ya? Silakanlah, itu saya toleransi ya. Ini X31 berarti ya. X31-nya. Bukan X. Di sini kan R21. Berarti R R, berapa? Pak. R. R berapa? R berapa? 11, Pak. Oh no. R. Bukan R apa ini namanya? 31. 31. Betul ya. Bukan 21 ya. Oh, jadi pasnya R31 itu berapa? Berapa? R31? Min 12 ya? Min 12 ohm. Nah, Ya, min jadi 12, Pak.
Jadi Z31-nya atau Z13-nya sama saja kan, Z13, Z31 itu min 12, min 29 ya. Min 12, min 29. Min 12, min 29. Jadi ini min 12, min 12, min 29. Gitu ya? Oh, coba cek lagi ya nanti ya. Silakan. Nah, udah jadi itu. Masukkan ke metrik. Nah, sekarang metriknya ini adalah, aduh, ini waktunya nggak cukup kayaknya ini. Oke, kita. Berarti ini harus diubah ini. Bentar. Ini kan saudara nulis ini kan. Jadi kan saudara dapat ini sekarang. Perhatikan di sini. Di sini ada ini kan ya. Jadi ini V1 sama dengan, tapi kan yang mau kita hitung apa? Yang mau kita hitung adalah Z1 kan? Jadi Z1 sama dengan Z1 itu sama dengan V1 per I1. Perhatikan di sini. Berarti ini Z11 per I1. Berarti berapa? Z11 per I1 berapa? Berapa Z11 per I1? Tinggal begini aja. Z11 I1 per I1 kan? I1 per I1. Gitu kan ya. Kemudian plus Z12 I2 per kan per I1 semuanya kan? Ini kan kenapa jadi per I2? Per I1 ditambah Z13 I3 per I1 gitu kan ya? Begitu ya. Jadi ini Z11 berapa? Z1-nya adalah Z1-nya berapa? 73 plus J 42,5 gitu kan ya. I1 per I1 kan 1. Ditambah Z12. Z12-nya berapa tadi? Z12-nya 40 min J30. 40 min J30. Nah, sekarang I2 per I1-nya berapa? Lihat soalnya. Soalnya mengatakan seperti apa? Ini sama dan sepasa ya? Berarti tidak masalah. Berarti I1 sama I2 kan? Itu ya? Atau masukin aja nggak apa? Ya, Pak. I1 per I2 kan ini kebetulan sama ya. Ini waktu saya. Jadi satu kan? Sama dan sepasa kan? Nah, kemudian ini plus Z13. Z13-nya adalah min 12 min 29. Ini juga sama kan? Karena ini tapi kalau tidak sepasa nanti minggu depan ya, soalnya ini akan lebih sulit ya. Ini kan sepasa sama ya, sama berarti I3 sama dengan I baik bobot maupun pasanya sama. Berarti ini adalah I3 per I1-nya juga satu. Jadi tinggal jumlahkan aja ini jadi satunya. Jadi ini 73 ditambah J40,5 ya. Gitu kan? Coba berapa? Ada yang kalkulator? Ini kalkulator saya lagi. Ya. Tinggal jumlahkan aja itu. Ya, sudah bisa jumlahkan itu ya. Jadi silakanlah ya. Ini waktu kita udah habis. 73 plus J42,5 ya plus 40 min J30 min 12 min J29. Silakan jumlahkan ya J1-nya. Ini J1-nya nih ya. Itu. Nah, itulah impedansinya. Jadi sudah melibatkan impedansi kopling begitu ya. Insya Allah ya nanti kita lanjutkan lagi ya. Waktu kita udah habis, saya tidak mau mengintervensi ya. Itu kan kita sampai 8.40 masalah, tapi saya selesaikan aja ya udah. Itu ya, jadi itu. Nanti saya kasih PR ya. Tapi yang lebih sulit itu nanti kalau saya ingin memberikan contoh sih ketika dia tidak sepasa kan. Jadi mungkin saya belum bisa ngasih PR lah kecuali nggak apa PR-nya paling saya yang sepasa aja sesuai dengan contoh ini ya. Supaya saudara latihan membaca kurva begitu ya. Itu aja.
Nanti minggu depan baru di arusnya pasti arusnya secara umum akan berbeda fasa. Bobotnya juga arusnya akan amplitudenya akan berbeda begitu ya. Gitu. Tapi ada aturannya. Perbedaan bobot arus dan fasa itu harus ada aturannya, tidak bisa seenaknya gitu ya. Kalau seenaknya nanti nggak ada gunanya buat rangkaian. Karena nanti urusannya ini dengan antena susun kan. Antena susun itu sudah kita tahu bahwa susunan dua buah elemen antena atau lebih sedemikian rupa kan harus bagus kan untuk menghasilkan bentuk polar radiasi tertentu gitu ya. Baik ya, jadi itu nanti insya Allah saya sharing ini dan saya kasih. Saya juga lupa nanti saya kasih pengumuman bahwa saudara ini tugas yang CST itu saudara harus mengumpulkan nanti yang sampai kan insert feed ya. Jadi jangan dikembangkan dulu yang kalau Bu Hani kan mintanya ada apa? Nanti kasih celah use slot gitu ya. Itu teruskan aja, nggak apa-apa. Saya minta ketika pencapaian saudara sudah mencapai ya atau nanti saya kasih pengumuman lagi ya. Ya. Jadi kelas 2 udah saya umumkan tadi karena waktunya kita nih Ya, Pak. sangat. Nanti kita kasih penjelasan lagi ya. Saya tidak bisa ngomong terburu-buru ya karena saya juga harus terapi sekarang ya gitu kebetulan. Baik ya. Oke, kalau nanti saya kasih pengumuman lebih lanjut. Dan yang paling penting adalah saya kasih sharing ini kemudian di yang sesuai dengan porsi yang saya berikan hari ini, khususnya bahwa arusnya akan diberikan yang sepasang saja, ya. Gitu. Supaya saudara bisa paling tidak latihan membaca kurva. Baik ya, itu